sudah banyak sahabat Nabi yang kita bedah, dan 4 sahabat mulia ya sudah kita telaah jalan hidupnya ya. Kemudian beberapa sahabat Nabi lain ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga ya. Sebagian juga sudah kita bahas ya. Terakhir kita sudah bahas Bilal bin Rabah ya, radhiyallahu anhu, muadzin Rasulullah, sebagai pejuang. Dan hari ini kita ketemu dengan Abu Musa al-Ash'ari ya. Seorang yang menjadi kebanggaan Ahlul Yaman ya, kebanggaan Ahlul Yaman. Saya kalau umroh ketemu dengan orang Yaman ya, selalu saya sebut nama ini ya. Saya bilang misalnya driver atau siapapun ya, Yaman, orang driver itu banyak orang Yaman. Saya bilang, dari mana Anda? Maka dijawab, ana minal Yaman, saya dari Yaman. Saya bilang, al Yaman ya, hum araqu quluban ya. Jadi saya kutip sabda baginda Rasul SAW yang menyebut bahwa orang Yaman itu, kata Rasul ya, yaqdumu alaikum ghadan qaumun hum araqu quluban. Jadi Nabi menyebut orang Yaman itu sebagai araqu quluban, orang yang sangat lembut hatinya. Ya, orang yang sangat araqu itu artinya apa ya, lembut hatinya ini ya. Juga dikenal sebagai orang yang suka saling menolong ya. Jadi ada kisah orang-orang Asy'ari ini, al-Asy'ariyin ini, dimisalkan iza armalu aiftaqaru fil ghazw ya, demikian dalam hadis, kalau mereka ini dalam keadaan kekurangan ya, iftaqaru ya, baik terutama ketika medan peperangan atau dalam keadaan damai ya, au qalla ta'amuhum, atau makanannya tipis ya, nggak ada bil Madinah, yang mereka lakukan apa? Jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid. Nah, jadi kan mereka mengumpulkan makanan yang ada di rumah mereka itu, dikeluarin ya, dan dikumpulkan dalam satu wadah, fi thawbin wahid, satu wadah pakaian ya. Summa iqtasamuhu bainahum bisawiyah. Lalu kemudian setelah itu dibagi rata. Ini mungkin bisa dicontek juga gitu ya. Jadi makanan yang ada di rumah masing-masing ya. Atau biasanya kita suka lakukan, Ustaz Miftah, kalau lagi camping misalnya ya. Lagi camping kan masing-masing kan biasanya bawa bekal tuh. Ada yang bawa biskuit, ada yang bawa roti, ada yang bawa apa ya. Nah, keluarin ya. Kemudian kita nikmati bareng. Begini cara al-Asy'ariyin, orang-orang Yaman itu ya. Jadi mereka fi takafulihim wa ta'atufihim, demikian diriwayatkan, dalam hal takafulihim, dalam hal saling meringankan, wa ta'awunihim, dalam hal ta'awun mereka ya, digambarkan demikian oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Abu Musa al-Ash'ari ya. Abu Musa al-Ash'ari. Siapakah dia? Abu Musa al-Ash'ari ini, sebagaimana kita ketahui, ya namanya bukan Abu Musa. Abu Musa itu kan julukan, kunyah. Sebagaimana Abu Bakar, Abu Hafs, Abu Sufyan, Abu Hurairah, ya, dan julukan-julukan bagi para sahabat Nabi yang lain. Abul Qasim, ya Rasulullah. Ini disebut dengan kunyah, julukan, panggilan kehormatan. Abu Musa. Nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Ya, Abdullah bin Qais. Ya. Minal Yaman, dari Yaman. Ya, dari Yaman. Dan sejak awal ya, Rasulullah itu sudah menyasar dakwanya ke Yaman ini. Jadi ketika hijrah ke Madinah, bahkan sebelum hijrah ke Madinah, di antara tempat wilayah yang dibidik oleh Rasulullah untuk didakwahi ya, adalah Yaman. Ya, Yaman ini. Dan ini tidak sulit karena sejak masa jahiliyah Yaman ini merupakan tempat yang terkenal sebagai tujuan bisnis. Ya, dalam surat Quraisy dikatakan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i was-saif.
Jadi bangsa Arab itu punya dua musim bisnis. Rihlat asyita, musim dingin, mereka turun ke bawah ke Yaman. Wa rihlat as-saif, dan musim panas mereka bisnisnya ke Syam. Sebagaimana mereka mengenal wilayah Syam, Palestina, Libya, Lebanon, Yordania hari ini, dan Suriah, itu kan wilayah Syam ya. Sebagaimana mereka mengenal wilayah Syam, maka begitu juga mereka mengenal Yaman. Sebagaimana Nabi ingin membebaskan wilayah Syam, uritu usura Syam, kata Rasul, ditunjukkan kepadaku istana-istana Syam, artinya mereka akan menaklukkan. Nah, demikian juga dengan Yaman. Ini termasuk wilayah yang sejak awal diidam-idamkan oleh Rasulullah SAW untuk ditaklukkan. Dan betul, ya, ketika Nabi masih hidup, sebelum meninggal dunia bahkan, Yaman ini sudah berada dalam pangkuan Islam. Ya, karena memang jaraknya juga tidak terlalu jauh dibanding dengan Syam. Ya. Hari ini wilayah Yaman itu berbatasan dengan wilayah Jeddah, ya, pemerintah wilayah kekuasaan atau wilayah Arab Saudi, Jeddah. Ya. Nah, jadi karena memang Yaman ini merupakan lokasi yang sering didatangi oleh bangsa Arab, ya, musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka ke Syam, sehingga sejak awal berita tentang munculnya adanya Nabi akhir zaman ini sudah nyampe informasi ke Yaman. Sudah nyampe ke Yaman karena Yaman memang sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa Arab, oleh orang-orang Mekah. Sehingga sejak awal ahlul Yaman, ya, penduduk Yaman ini jamaah itu sudah mendengar tentang adanya Nabi akhir zaman bernama Muhammad SAW. Karena itu Abu Musa al-Asy'ari mendengar kabar bahwa di Mekah ada seorang laki-laki, ya, yaz'umu annahu nabi, yang mengaku dirinya yang diangkat menjadi nabi. Ya. Maka Abu Musa al-Asy'ari segera berangkat ke Mekah dan membaiat Rasul masuk Islam. Jadi dia termasuk as-sabiqun al-awwaluna fil Islam. Nah, disinilah menariknya jemaah, saudara sekalian, ya. Abu Musa al-Asy'ari tidak merasa dirinya atau tidak merasa cukup dirinya saja yang masuk Islam, ya. Tapi dia pengen juga keluarganya juga masuk Islam. Ini keistimewaan dan ini menjadi teladan bagi kita, ya, untuk menikmati keindahan Islam, menikmati hidayah itu, ya, dia tidak cukup dengan puas dengan dirinya saja, enggak. Tapi dia pengen keluarga juga begitu, famili juga demikian. Maka Abu Musa al-Asy'ari ini setelah memeluk Islam, dia kembali ke Yaman dan berdakwahlah di Yaman, ya, dengan kemampuan komunikasinya, dengan dialog-dialognya. Maka pada akhirnya ada sekitar 50 orang dari keluarga besarnya masuk Islam, ya, termasuk saudaranya namanya Abu Ruham dan Abu Burdah itu juga memeluk Islam, ya. Maka 50 orang ini, jemaah sekalian, ya, beserta dengan Abu Musa ini berniat hijrah ke Mekah, ya, dari Yaman, ya, mereka pengen naik ke Mekah, nanti dari Yaman naik ke atas ke Jeddah, nanti terus jalan kaki ke Mekah. Rencananya demikian. Mereka pun, ya, segera menyiapkan sebuah kapal untuk mengarahkan perjalanan ke Mekah, ya. Namun qadarullah, kapal yang mereka tumpangi mengalami musibah, gitu, ya. Diterpa angin dahsyat luar biasa dan oleng kapal mereka, gitu kan. Ada yang mengatakan tidak satu kapal, ada beberapa kapal sebagian tenggelam dan meninggal dunia. Adapun Abu Musa al-Asy'ari, ya, selamat dalam musibah tersebut. Dia selamat dan terdampar di ujung bagian selatan Laut Merah, ya, nyebrang sedikit ke Afrika. Ya. Ada peta nggak, ya? Saya coba searching peta nih supaya peta Jazirah Arab, map Jazirah Arab, petanya map, oke. Ini, ya, saya tampilkan saat peta, ya, peta perjalanan hijrah dari Abu Musa al-Asy'ari ini seperti apa, ya. Share screen. Nah, ini. Oke, ya, muncul, ya. Nah, jadi Abu Musa al-Asy'ari ini, teman sekalian, saya besarkan. Nah, ini, beda, ya. Dia kan orang Yaman nih, Yaman, ya. Dia pengen ke Mekah, naik ke atas dong. Nah, dari Sana'a, ya, naik ke atas terus ke sini mesti. Baru mau berangkat di daerah pinggiran pantai ini, ya, ini Laut Merah.
daerah-daerah sini kira-kira. Ya. Iya. Ya. Ini kan daerah Yaman semua ini. Dia terdampar ke bawah, ya. Terdampar ke sini nih. Ya. Ini kan ini benua Afrika ini ya. Dia terdampar di sini ya. Dan akhirnya di tempat ini dia bertemu dengan Ja'far bin Abi Thalib dan kawan-kawan. Maka dia tidak jadi ke Mekah, malah ke Habasyah, Ethiopia. Ya, ini namanya Habasyah atau bahasa Inggrisnya mungkin Ethiopia. Di zaman Rasulullah ini dikenal dengan Habasyah. Banyak kali orang-orang Habasyah, termasuk diantaranya Bilal bin Rabah. Nah kebetulan atau waktu itu Ja'far bin Abi Thalib dan kawan-kawan juga hijrah ke tempat ini. Maka bergabunglah Abu Musa al-Asy'ari dengan Ja'far bin Abi Thalib dan kawan-kawan, hampir 100 orang mereka waktu itu ya hijrah ke Habasyah dan menetap di Habasyah. Ini ya, jadi tidak jadi ke Mekah, dia turun malah terdampar di Habasyah ya. Nah, Abu Musa al-Asy'ari. Adapun rombongannya apakah mereka meninggal dulu? Ya, sebagian ya karena musibah tersebut sebagian dikabarkan meninggal dunia, sebagian selamat dan yang selamat bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari. Nah, rombongan yang meninggal sekian puluh orang itu yang nggak terdata. Riwayatnya siapa saja namanya tidak ditemukan karena memang pencatatan waktu itu kan belum ada gitu ya. Tapi yang dicatat sejarah dan dikisahkan sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari ini selamat dan kemudian dia nyebrang ke Habasyah lalu kemudian menetap bersama dengan orang-orang kaum muslimin atau muhajirin yang berada di tempat tersebut. Ya. Nah, tinggallah dia di sini. Kira-kira kenapa dari Yaman ke Mekah itu kan tidak harus lewat laut, bisa lewat darat? Jauh. Coba kalau kita lihat peta tadi, ya ini Yaman ya, kalau ke atas ya, itu jauh. Jadi sarana transportasi yang paling memungkinkan lewat laut. Jadi mereka pasang kapal di sini, diarahkan layarnya, tinggal duduk manis, nanti dia ke atas, tinggal ke atas dan nyampe ke Jeddah, tinggal jalan darat ke Mekah. Ya, itu mereka. Mungkin ada juga yang lewat darat, tapi sedikit jauh. Lebih enak lewat laut, kan perjalanan yang paling memungkinkan waktu itu lewat pelayaran. Nah, maka mereka pengen dari Yaman ini tinggal bentangkan layarnya, diarahkan sesuai dengan mata angin, arah angin, maka dia akan berlayar ke atas. Nah, tapi karena musibah, mereka akhirnya terdampar malah ke bawah. Pengen naik ke atas malah turun ke bawah ya. Dan yang seperti ini, pelayaran seperti ini di negara kita juga banyak ya. Maka walau alam ya yang dialami oleh Christopher Columbus kan juga sama. Dia melakukan pelayaran kan tidak sengaja terdampar di Amerika, benua Amerika, sampai menemukan benua tersebut. Walaupun sebelumnya sudah banyak kaum muslimin yang mendahului Christopher Columbus ya. Jadi itulah risiko perjalanan di laut, tidak semua sesuai dengan arah. Baik. Abu Musa al-Asy'ari ini ya tinggal terdampar di Habasyah dan kemudian dia menetap ke Habasyah ini. Lama di Habasyah ini sampai tahun ke-7 Hijriah. Ya. Ketika perang Khaybar ya, Rasulullah mengutus sahabat beliau ya Amr bin Umayyah ad-Damri namanya, diutuslah ke Habasyah dengan perintah membawa surat Nabi agar kaum muslimin yang ada di Habasyah ini ya balik semua ke Madinah. Nah, tugas mereka sudah selesai, Madinah sudah aman ya, Mekah sudah ditundukkan dengan perjanjian Hudaybiyah, orang-orang Yahudi juga sudah dikalahkan dalam perang Khaybar. Maka pulanglah Abu Musa al-Asy'ari dan kawan-kawan beserta dengan Ja'far bin Abi Thalib dan yang lainnya ke Madinah al-Munawwarah. Nah, ketika rombongan ini datang dari Habasyah ini disambut dengan sangat baik oleh Rasulullah. Ja'far bin Abi Thalib dipeluk oleh Rasulullah dan kemudian Nabi mengatakan, "La adri li ayyihima ana usar bi qudumi Ja'far am bi fathi Khaybar." Kata Rasul, saya hari ini senang banget ya, entah karena kemenangan perang Khaybar atau karena kedatangan Ja'far. Ya, la adri li ayyihima ana usar. Saya nggak tahu hari ini saya ceria, senang ya, bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Karena kemenangan Khaybar atau karena kedatangan Ja'far. Pun demikian dengan Abu Musa, disambut dengan baik oleh Rasul. Kata Rasul, "Yaqdumu 'alaikum qaumun araqqu quluban lil islami minkum." Ya, yaqdumu 'alaikum qaumun.
datang kepada kalian suatu kaum ya, yang mereka itu araqu quluban, yang punya hati yang lembut lil Islam minkum, dari kalian. Itulah rombongan Abu Musa al-Asy'ari yang datang dengan luar biasa ke Madinah, disebut oleh Rasulullah SAW ya. Dan betul, orang-orang Yaman Asy'ari ini jamaah emang dikenal sebagai orang yang memiliki hati yang lembut, dan suara yang indah. Ini kelebihan Abu Musa lagi ya. Ini teladan kita ya. Dia memiliki hati yang lembut. Laqad utitu mizmar. Kata Rasul, saya dikasih mizmar. Mizmar itu seruling ya, min mazamiri ali Daud. Jadi suara bagus Abu Musa al-Asy'ari ini ya, seperti seruling, seperti suara yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam. Karena Nabi Daud itu dikenal sebagai orang yang sangat indah dalam membaca kitab suci yang diturunkan kepada beliau pada waktu itu ya. Dan setelah berada di Madinah, maka Abu Musa al-Asy'ari ini mengikuti semua peristiwa besar di masa Nabi. Nanti ada perang Mu'tah, perang Tabuk, perang Hunain, Fathu Makkah, sampai Rasul meninggal dunia. Nah, di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga demikian. Dia mengikuti semua peristiwa, baik membasmi orang-orang murtad, atau berperang melawan Romawi dalam perang Yarmuk, atau berperang melawan orang-orang Persia. Dia ikut serta sebagai mujahid, sampai ada yang mengatakan Sayyidul Fawarisi Abu Musa, Sayyidul Fawarisi Abu Musa, ibunya Sayyid, penghulunya penunggang kuda Al-Fawaris Abu Musa, itu ada Abu Musa. Jadi Abu Musa ini seorang penunggang kuda yang sangat luar biasa ya. Nah, berhati lembut, dan dia juga dikenal dekat sangat dengan para sahabat Nabi, sangat dekat ya. Umar bin Khattab itu dalam riwayat dikatakan ketika bertemu dengan Umar ya, atau Abu Musa ketika bertemu dengan Umar bin Khattab, dikisahkan Umar itu mengajak, apa kata Umar? Ya Abu Musa, ya Aba Musa, kata Umar, syawwiqna ila rabbina ya Abu Musa, syawwiqna ila rabbina ya Musa. Wahai Abu Musa, syawwiqna. Syawwiqna itu artinya munculkanlah kerinduan kepada kami ya. Munculkanlah kerinduan ila rabbina, kerinduan kepada Tuhan kami, dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau hari ini kita ketemu teman suruh nyanyi, ini enggak ya, suruh baca Quran gitu ya. Jadi syawwiqna, lembutkanlah, munculkanlah ya, kerinduan kami kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Sehingga karena dia dikenal sebagai orang yang sangat luar biasa dalam baca Al-Quran. Karena itu saya sampaikan, dalam baca Al-Quran itu ada 3. Selain benar bacaan kita, selain juga lancar. Jadi baca Al-Quran tuh lancar, benar. Satu lagi, enak didengar. Baca Quran tuh enak didengar. Ya. Dan kita disunahkan dalam baca Al-Quran itu dengan menggunakan suara yang indah. Ya, zainu buyutakum bil Quran. Hiasilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Quran. Dengan bacaan Quran yang indah. Ya. Tapi itu nomor 3. Yang pertama lancar baca Quran, yang kedua benar, nah yang ketiga baru dengan suara indah. Jangan suara indah tapi tajwidnya ngacak. Ya, ini nggak benar juga ya. Jangan suara indah tapi panjang pendeknya nggak benar, ya tidak. Benar itu nomor 1 harus gitu kan. Benar dan lancar baru kemudian suara indah. Nah, Abu Musa dikenal sebagai seorang yang sangat indah. Nah, teladan yang berikutnya Abu Musa ini yang bisa kita teladani adalah beliau ini seorang yang sangat pemalu. Sampai-sampai dia sering menggunakan pakaian berlapis-lapis. Jadi kalau dia menggunakan pakaian luar, maka di dalamnya dia juga menggunakan pakaian tambahan. Khawatir pakaian luarnya tersingkap. Nah, ini perhatian bagi kita, bagi teman-teman. Mohon maaf, saya suka perhatikan dan salah berpakaian. Ya. Kita memang biasa pakai sarung, ya, pakai sarung. Mohon maaf, pakai sarung dengan celana dalam doang itu no problem, nggak masalah. Tapi kalau pakai jubah, enggak. Ya, dia harus ada bantalunnya, ya, harus ada celana panjang bagian dalamnya. Tidak cukup dengan celana dalam doang. Ya, itu beda. Nah, orang Arab juga demikian. Jadi teman-teman yang sekarang sudah mulai sering pakai jubah, ya, pulang dari umroh atau banyak hadiah
kayak saya ya sering dikasih jubah oleh jamaah, berarti kita juga harus membeli celana yang daleman, ya, bukan CD, bukan celana dalam, bukan, tapi yang sebatas betis misalnya, kan ada pakaian-pakaian seperti itu ya. Jadi tidak cukup dengan pakaian dalam doang ya. Karena bisa jadi aurat kita tidak tertutup ya, sempurna ya. Nggak nyadar gitu ya. Saya mohon maaf ya, suka ngisi kajian offline. Nah, di depan saya kan jamaah yang menggunakan pakaian jubah ya. Itu kalau nggak pakaian celana panjang yang bagian dalam, itu kadang suka tersingkap gitu kan, dan itu kan nggak bagus. Belajar dari Abu Musa al-Asy'ari ya, beliau selain menggunakan pakaian luar ya, tapi dilapisi juga dengan pakaian yang bagian dalam ya, untuk mengantisipasi ya, auratnya tersingkap. Apalagi para akhwat ya, yang akhwat sekalian yang biasa menggunakan baju terusan, jubah misalnya, atau rok ya, maka pastikan di dalamnya ada pakaian legging ya, sejenisnya ya, yang juga bisa untuk menutup aurat, sehingga ketika terbuka maka auratnya tetap tertutup. Bahkan diriwayatkan ya, Abu Musa al-Asy'ari ini saking pemalunya dia, meskipun mandi di tempat yang gelap, dia tetap menutup auratnya karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai sebatas itu karakter seorang Abu Musa al-Asy'ari ya. Nah, demikianlah jamaah mendampingi Rasulullah di masa Abu Bakar Siddiq, nah di masa Umar bin Khattab ya. Kita masuk ke tema utama kita. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana perluasan Islam sudah luar biasa, ya, Umar mengangkat Abu Musa al-Asy'ari ini sebagai pejabat, ya, sebagai pejabat. Jadi dengan keilmuannya, ya, jadi Abu Musa ini ahlul Quran, ahli fikih, ya, dia juga sebagai utusan Rasulullah yang pernah dikirim ke Yaman tadi itu untuk berdakwah. Jadi dia seorang dai, ahlul Quran dan ahlu fikih, ya, ahlu fikih. Dia seorang yang berilmu. Nah, dengan keilmuannya itulah kemudian dia dikirim oleh Umar bin Khattab untuk menjadi wali kota Basrah. Ya. Basrah ini jamaah dulu masuk wilayah Persia. Ketika Persia jatuh ke tangan kaum muslimin, maka wilayah ini dia dikuasai oleh kaum muslimin dan diangkatlah beberapa sahabat ya, bergantian untuk memimpin Basrah. Di antara adalah Abu Musa. Ya, beliau diangkat menjadi gubernur Basrah atau kepala daerah Basrah. Ya, kalau bisa disebut kepala daerah, mungkin ya setingkat wali kota mungkin kalau Basrah itu ya. Karena waktu itu kan bentuk kekuasaan kaum muslimin ya belum begitu banyak. Jadi setelah pemerintahan utama ya, maka di bawahnya ada wilayah-wilayah, ada 7 atau 8 wilayah, termasuk diantaranya Basrah. Ya. Nah, ini dijabat oleh Abu Musa al-Asy'ari dan cukup lama ya, ada mengatakan sampai 4-5 tahun. Dan ada kisah menarik. Ya, suatu saat Umar memanggil Abu Musa ini ketika dia menjabat gubernur Basrah, dan ini diceritakan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Kata Umar, "Ta'al, kemari ya Abu Musa. Coba Anda rapikan catatan keuangan Basrah." Keuangan Basrah. Maka tidak lama datanglah Abu Musa membawa catatan dan melaporkan. Kata Umar, "Wah, bagus sekali ini. Catatannya rapi, pemasukan, pengeluaran." Kata Umar, "Siapa yang bikin ini? Yang bikin catatan keuangan rapi?" Kata Abu Musa, "Saya punya sekretaris, Lia Katib. Saya ada tim administrasi. Seorang pencatat, seorang ahli keuangan, begitu kira-kira ya, alumni STAN kalau sekarang ya." Kata Umar, "Bagus, boleh dipanggil ke Masjid Nabawi ini, kita ngobrol ya. Kita pengen belajar juga dari stafmu itu yang pintar keuangan ini." Apa kata Abu Musa? "Tidak bisa ya Umar, dia tidak boleh masuk Masjid Nabawi." Kata Umar, "Ada apa?" "Ajanaba huwa." Demikian redaksi riwayatnya ya. "Ajanaba huwa." Apakah dia lagi junub sehingga tidak boleh masuk ke Masjid Nabawi? Kata Abu Musa, "Bal huwa Nasrani." Tapi dia Kristen. Kata Umar, "Kalau begitu pecat." Oleh Umar disuruh pecat, dan dia pun atau Umar pun membacakan ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang sempat menjadi diskusi polemik ya,
beberapa tahun yang lalu ya, ketika jelang pilkada di daerah di DKI Jakarta gitu kan ya. Karena apa? Karena Umar meminta agar Abu Musa memecat stafnya yang Kristen ini, yang Nasrani ini, yang karena dia Nasrani, dan Umar membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 51 yang terkenal itu ya. Nah, surat Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu al-yahuda wan nasara awliya. Ini terkenal ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidul yahuda, janganlah kalian ambil orang-orang Yahudi, wan nasara dan Nasrani awliya, ya, sebagai penolong, sebagai pemimpin. Jadi kalau sebagai sekretaris saja nggak boleh gitu kan, apalagi sebagai kepala daerah. Nah, ini sebagai dalil yang kiasnya begitu kira-kira ya, kecuali dalam keadaan kita minoritas. Kalau kita mayoritas banyak orang lain, kenapa dipilih gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa cek di tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir, nanti cek di ya bab ayat yang menjelaskan tentang Al-Maidah ya, ayat yang ke-51 ya. Di situ dijelaskan dengan detail dan ada riwayat Umar bin Al-Khattab ini dengan Abu Musa Al-Asy'ari ya. Kalau di saya ya, surat Al-Maidah itu di jilid yang kedua. At-Taubah Al-Maidah ayat 51. Ya, nanti silakan jamaah cek ya untuk memastikan ya. Ya, di kitab saya ini halaman ke 70 sama ya 73. Ya, 72 73. Ya, tentang tafsir ya, surat Al-Maidah ayat 51 ya. Nah, ini kisah tentang Abu Musa dengan Umar terkait dengan memilih staf yang bukan muslim. Umar melarang dan Abu Musa setuju, dan kemudian diberhentikan, digantikan dengan yang lainnya ya. Abu Musa Al-Asy'ari ya, menjadi gubernur sampai Umar bin Khattab meninggal dunia ya, seorang ahli ilmu yang menjadi pejabat. Dan sampai ketika Umar meninggal dunia, Utsman jadi khalifah. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, dia pun diangkat menjadi gubernur, tapi digeser ke Kufah. Dulu di masa Umar, pada awal pemerintahan Umar, Kufah dan Basra itu menyatu satu wilayah. Cuman karena karakter orang Basra dan Kufah ini berbeda, maka Umar memecah wilayah ini. Dilakukan pemekaran, Kufah sendiri, Basra sendiri. Nah, Abu Musa sempat diangkat menjadi gubernur Kufah oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan meninggal dunia, jamaah, dan Abu Musa Al-Asy'ari ya, di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ya, dipanggil direkol kembali ke Mekah. Maka dia pun berdiam di Mekah dan menjadi hakim ya, diminta oleh Ali untuk menjadi orang yang memutuskan perkara. Sehingga Imam Syekh Al-Masruq dalam seorang tabi'in pernah mengatakan ada 6 orang hakim ya, seorang qadhi yang terkenal. Selain Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, ada juga Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Harithah, dan Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, ini para qadhi, para hakim yang pernah diangkat oleh para sahabat Nabi. Termasuk di masa Ali ada Abu Musa Al-Asy'ari diangkat sebagai hakim di daerah Tanah Hijaz ya. Dan beliau ini rahimahullah, seperti yang sampaikan tadi, mendapatkan pujian dari Rasulullah dan para sahabat. Sehingga ada riwayat mengatakan ketika mereka kekurangan makanan, maka mereka akan mengumpulkan makanan masing-masing kemudian dibagi rata. Rasul pun pernah berdoa khusus ya, untuk Abu Musa ini ya. Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah li Abdullah ibn Qais dzanbah ya Allah ampunilah Abdullah bin Qais, ini maksudnya Abu Musa, dzanbah ya, wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima ya, dan masukkanlah dia pada hari kiamat nanti mudkhalan karima ya, lewat jalan masuk yang mulia, surga ya. Ini doa khusus di mana Rasulullah menyebutkan namanya langsung, Allahumma ighfir li Abdullah ibn Qais ya.
Dan demikianlah jamaah, dia terus membersamai para sahabat, dan dia masuk ke Khalifah Ali, dan ini puncaknya ketika terjadi perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan kita pernah ceritakan kisah tentang perang Siffin ini. Jelang menang ya, datanglah grup ya, Amr bin As mengangkat mushaf, dan Ali pun terpaksa mengangkat peperangan. Akibatnya peperangan berhenti dan terjadilah arbitrase ya, perdamaian. Maka masing-masing mengutus utusan ya. Kalaulah Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus Amr bin As sebagai wakilnya untuk bertahkim ya, dan Ali mengutus ya, Abu Musa al-Asy'ari ini sebagai utusannya. Maka berdialoglah dua orang ini antara Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As ya. Jadi dalam diskusi yang alat tersebut kita lihat bagaimana sikap polos luar biasa Abu Musa. Dia tidak punya kepentingan apapun ya, dia tidak punya hajat apapun ya. Maka dengan sangat polos dia mengatakan bahwa saya mengusulkan, katanya, daripada ribut dan kemudian terjadi konflik, saya usulkan baik Muawiyah ataupun Ali bin Abi Thalib ya, sementara kita turunkan, kita drop, kita makzulkan ya, dan kemudian kita bicarakan lagi siapa yang akan menjadi khalifah kaum muslimin ya. Namun di sebelah sana ada Amr bin As yang tidak setuju. Dia tidak setuju, malah menguatkan Muawiyah bin Abu Sufyan ya, sebagai khalifah atau pemimpin yang sah. Dan ini tidak menuntaskan diskusi mereka. Muawiyah bin Abu Sufyan ya, Abu Musa al-Asy'ari jamaah merasakan dirinya bahwa tidak layak dan tidak pantas ikut dalam konflik berkepanjang di tengah umat Islam. Maka dikabarkan dia mundur dan banyak berdiam di Makkah al-Mukarramah ya, dan menjadi mufti di situ ya, tempat orang bertanya, mewariskan banyak hadis kepada para tabi'in yang datang ke Mekah, menjadi guru di tiang-tiang Masjidil Haram ya. Jadi dia menjadi ustadz di Masjidil Haram, meninggalkan hiruk-pikuk kekuasaan dunia pada waktu itu ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya pada tahun 42 Hijriah di Makkah al-Mukarramah ya. Beliau meninggal dunia di tahun 42 Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan ya, karena Ali meninggal di tahun 40 ya. Setelah itu Hasan menjabat sekitar setengah tahun, lalu dipimpin oleh Muawiyah. Dia meninggal dunia di Makkah, meninggalkan segala hiruk pikuk dunia, bermunajat mengakhiri hidupnya di Al-Masjid Al-Haram ya. Dan kalau dilihat demikian, besar kemungkinan makamnya di Ma'la ya, karena meninggalnya di Mekah ya, meninggal di Mekah. Kalau meninggal di Madinah, makamnya di Baqi Al-Gharqad ya. Abu Musa al-Asy'ari ya, seorang sahabat Nabi yang memiliki banyak keutamaan ya, selain secara personal memiliki akhlak yang araqu quluban, hati yang lembut. Dan ini harus kita contoh, suara yang indah, seorang ahli ilmu, ahli fikih gitu kan, seorang pejabat. Bahkan ini juga pelajaran bagi kita bahwa jangan tinggalkan jabatan gitu ya, jangan, tidak semua harus mundur. Lalu siapa yang akan mengisi jabatan-jabatan publik ya? Jabatan-jabatan publik itu harus juga diisi oleh orang-orang yang soleh agar memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat ya. Dan sisanya Abu Musa ya, walaupun demikian tidak berkepentingan terhadap kekuasaan. Baginya kekuasaan adalah ujian yang sangat berat ya. Kalau bisa dia menghindar ya, kalau bisa. Tapi kalau diberikan amanah harus dijalankan dengan sepenuh kekuatan ya. Baik, ini ya, sekilas ya, cerita tentang Abu Musa dengan sedikit analisanya ya. Kita ada waktu yang cukup Ustaz Miftah untuk mengeksplorasi, mendalami tema ini. Bagi jamaah yang punya informasi tentang Abu Musa atau ada yang ingin ditanyakan ya, kita ada waktu yang cukup insyaallah. Saya serahkan ke Ustaz Miftah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Syafi'an Ibnu dengan jabarannya tentang sahabat mulia Abu Musa al-Asy'ari. Silakan bagi para jamaah yang ingin memperdalam tema ini, tema Abu dari banyak sisi-sisi yang bisa diambil ibrah dari beliau. Sama jika ada yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya. Mungkin sambil menunggu ya, beberapa pertanyaan dari saya. Abu Musa itu meninggal usia berapa? Tahun 42. Dia iya,
Dia meninggal di tahun 42 Hijriah, ya. Jadi kalau kita analisa kira-kira gitu ya, kira-kira kalau dia masuk Islam pada tahun sekitar usia 20 tahunan waktu itu ya, berarti ketika dihijrah 20 tambah 13 berapa itu? 43 tahun usianya ketika hijrah. 43 tambah 42 80 tahun ya. Agak tua juga ya, 80 tahun dia meninggal. Ya, masuk akal, soalnya beliau mengalami semua masa ya, dari mulai sampai 4 Khalifah Rasyidin dan Muawiyah gitu ya. Betul. Hasan dan Muawiyah ya. Betul. Ya. Walaupun ada para sahabat Nabi yang lebih tua lagi, seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik itu lebih tua lagi. Dia hampir 100 tahun usianya ketika meninggal. Atau lebih dari 100 tahun. Kalau Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari dia meninggal di tahun 50-an kalau nggak salah, 57 58. Ya, dia lebih tua lagi, 80 tahun lebih juga usianya Abu Musa. Abu Ayyub lebih tua lagi. Meninggalnya menuju Konstantinopel itu ya. Kenapa? Meninggalnya menuju Konstantinopel. Iya, dalam perjalanan menuju Konstantinopel. Makanya makamnya hari ini ada di Konstantinopel, dimakamkan di dekat sekitar 3 kilo dari benteng. Ya, saya nanti insya Allah tanggal 7 Januari ke sana. Umroh plus Turki. Biasanya ada destinasi ke makam Abu Ayyub Al-Ansari. Terakhir saya ke sana Desember 2019. Setelah itu pandemi, nah baru insya Allah Januari 2023 ini berangkat lagi. Ini ada yang bertanya dari jamaah. Tentang Ibu Ike ini ya, bertanya Ustaz tentang munculnya aliran-aliran dalam mazhab apa di masa beliau ini. Begini, mazhab secara keseluruhan gitu ya, di era para sahabat Nabi relatif belum ada ya. Mazhab-mazhab ini kan muncul pada generasi setelah 3 generasi pertama ya, di era ya 4 imam mazhab saja itu kan munculnya jauh ya. Imam Asy-Syafi'i itu kan tahun 200-an, jauh setelah Rasul meninggal. Nabi meninggal tahun ke-11. Itu perkirakan di masa pemerintahan Bani Abbas ya, Bani Abbas ya. Karena Imam Abu Hanifah sendiri itu termasuk tabi'in, bukan sahabat Nabi. Dia tabi'in, tidak pernah ketemu Rasulullah. Jadi di masa Rasulullah belum ada mazhab belum ada ya. Mereka tapi bahwa mereka berbeda pendapat dalam banyak perkara ya, tapi belum dianggap sebagai suatu mazhab ya. Nah, setelah Imam Asy-Syafi'i, nah itu baru kemudian muncul pendapat-pendapat yang kemudian digrupkan. Ini menurut mazhab ini. Itu pun enggak, Imam Asy-Syafi'i enggak pernah menyebut bahwa mazhabku begini-begini. Nah, beliau cuma mengatakan insah al-hadis bahwa mazhabi. Kalau hadis itu sahih ya itu mazhabku kata beliau ya. Jadi hanya belakangan saja ada klasifikasi mazhab ya untuk memudahkan. Ya, tapi di awal-awal, apalagi di masa Abu Musa ya nggak ada, belum ada. Baik, ada lagi yang lain, silakan yang mau bertanya, boleh langsung. Ustaz, Abu Musa sebagai sosok ilmuwan gitu ya. Maka beliau ada peninggalan ilmiah dalam bentuk tidak ada ya, belum di era para sahabat Nabi itu mungkin yang hanya meninggalkan jejak ilmiah mungkin Abdullah bin Abbas kayaknya ya. Sahabat Nabi lainnya, bahkan Abu Hurairah sendiri hanya berbentuk periwayatan hadis kali ya. Nah, itu saja ya. Tapi kalau Abdullah bin Abbas itu kalau nggak salah dia ada buku. Jadi dikumpulkan riwayat-riwayatnya dalam satu buku dan disebut sebagai peninggalan dari Abdullah bin Abbas. Tapi kalau Abu Musa nggak ada. Selain riwayat saja bahwa dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah tentang ini ya. Tapi itu pun tidak sebanyak Abu Hurairah.
sahabat Nabi yang paling banyak rekan hadis kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, karena dia khusus fokus, dia meriwayatkan saja, banyak meriwayatkan. Ya. Walaupun sahabat-sahabat Nabi yang lainnya sering ketemu Rasulullah, lebih banyak ketemu Rasulullah, tapi kan tidak meriwayatkan. Nah, kalau Abu Hurairah meriwayatkan, nah Abu Musa meriwayatkan tapi tidak banyak. Ya. Sehingga tidak bisa diklasifikasikan menjadi satu buku tersendiri, nggak bisa, karena sedikit. Ya. Nah, ada pertanyaan saya bacakan saja ya. Ya. Di Buddha dia, semoga Allah memberkahi ilmu Ustaz Happy. Izin bertanya, Ustaz. Satu, sebelum kenabian Rasulullah SAW, apa yang dianut atau dipercayai oleh orang Yaman, yakni Abu Musa al-Ash'ari, bangsa Abu Musa al-Ash'ari kira-kira gitu. Dari mana beliau mengetahui informasi tentang munculnya Nabi di Mekah? Nah, kedua, tentang keindahan suaranya, apakah ada tugas khusus dari Nabi untuk beliau ini terkait dengan Al-Quran bukan menjadi rujukan qiraat? Ya. Pertama tentang sebelum kenabian apa yang dianut oleh orang Yaman. Secara umum ya orang Yaman itu menganut agama Nasrani. Ya. Mengapa? Sebab Yaman itu masuk dalam kekuasaan Romawi. Ya. Jadi Romawi ya, di Konstantinopel, ya, kemudian dia punya tangan di Damaskus, Suriah, ya Asyam. Lalu kemudian ke Afrika ada Habasyah itu Nasrani. Lalu kemudian Habasyah ini punya kekuasaan di Yaman. Gitu hierarkinya ya. Di Yaman ini masuk dalam wilayah Habasyah. Dan Habasyah itu masuk dalam kekuasaan Romawi. Sehingga diperkirakan, walaupun tidak semua, orang-orang Yaman itu dulu beragama Nasrani sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Dan bagi orang-orang ahlul kitab seperti ini relatif mudah sebenarnya kalau mereka mau untuk memeluk Islam ya, dibanding dengan orang-orang Majusi ya. Jadi kedekatan Rasulullah dengan orang-orang Nasrani itu terkenal ya. Jadi dibanding dengan Yahudi dan Majusi sekalipun ya. Jadi Nabi itu lebih dekat dengan orang-orang Nasrani. Ada Waraqah bin Naufal, Raja Habasyah sendiri kan Kristen ya. Raja Mesir Muqawqis juga Kristen, menerima dengan baik surat Rasulullah. Raja Romawi sendiri, ya, Heraklius itu juga walaupun tidak masuk Islam tapi menerima surat Rasulullah dengan sangat baik, tapi tidak masuk Islam. Ya, jadi wallahu alam ya. Kemungkinan besar mereka beragama Nasrani ya. Yang kedua, dari mana beliau mendapat informasi tentang munculnya Nabi akhir zaman atau Nabi di Mekah? Dari para pedagang tadi itu. Ya, karena Yaman kan jadi destinasi bisnis orang-orang Mekah. Kalau musim dingin orang Mekah itu banyak ke Yaman. Nanti kalau musim panas mereka ke Syam. Jadi saya sampaikan di awal, orang-orang Mekah, Arab Mekah itu kenal baik dengan Yaman, sebagaimana mereka mengenal ya Syam, ya, karena satu wilayah, satu jalur. Jadi kalau kita lihat peta, mana peta, kita lihat peta lagi. Peta, kok nggak ada ya? Sebentar. Nah jadi mereka atau orang-orang Yaman ini ya itu sudah dikenal Jazirah Arab dari Sinta. Nah ini saya sharekan petanya, share. Nah ini. Jadi ini orang Arab itu ya mereka bisnisnya ke Yaman dan ke Syam. Yaman, Syam. Jadi dari mana mereka tahu tentang Rasulullah? Dari para pedagang yang datang dari Mekah ke Yaman ini. Dan itu rutin setiap tahun. Selalu ada. Ya. Nah ini satu. Kemudian yang ketiga, tentang suara, keindahan suaranya, apakah tugas khusus dari Nabi untuk beliau terkait dengan Al-Quran? Enggak ada sih tugas khusus. Ya. Rasulullah cuma mengutusnya untuk mensiarkan Islam. Jadi tidak ada tugas khusus tentang Al-Quran. Ya. Atau spesial gitu kan, karena suaranya bagus, tidak. Ya, hanya saja Rasulullah suka mendengar suaranya yang indah sebagaimana para sahabat Nabi juga. Jadi sepengetahuan saya nggak ada tugas khusus untuk mengajarkan Al-Quran, enggak. Hanya tugas umum saja ya, untuk mengajarkan Islam. Dan waktu itu kan belum ada klasifikasi jurusan gitu ya. Jadi umum aja. Kita aja sekarang sudah beda-bedain, ini ahli fikih, ini pakar Al-Quran gitu kan. Saya disebut ahli sirah, sebenarnya enggak juga. Di masa Islam ya sama aja di masa awal-awal. Jadi belum ada klasifikasi keilmuan
fakultatif seperti yang kita ketahui sekarang. Yang diutus oleh Rasul, para sahabat yang memiliki banyak ilmu. Kalau nggak salah, sahabat yang suaranya indah juga, Ibnu Mas'ud, itu yang lebih dekat dengan Rasulullah. Ya. Sering diminta kan membaca surat atau ayat oleh Rasulullah SAW. Betul. Ya. Banyak sebenarnya ya. Ada selain Abdullah bin Mas'ud, ya, ada juga Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab juga punya suara yang indah, suara yang enak. Makanya ketika Umar menjadi khalifah dan ada sholat tarawih berjamaah, yang jadi imamnya kan Ubay bin Ka'ab. Di antaranya karena huwa aqra'uhum lil Qur'an. Disebut aqra', orang yang paling pandai terhadap Al-Qur'an. Tapi mungkin Ubay bin Ka'ab itu mungkin terpandai dalam Al-Qur'an mungkin gitu ya, pengetahuannya bla bla ya. Tapi suara indah tetap rekornya dipegang oleh Abu Musa. Ya. Saya nggak ada rekamannya soalnya. Ya, nggak ada. Ya. Saya ingin mendalami tentang Yaman dan Syam itu yang menjadi destinasi dagang yang diabadikan di surat Quraisy. Kira-kira komoditi spesialnya apa di Yaman maupun di Syam? Ya, banyak yang menyebut ya, orang-orang Yaman ini biasanya mereka menjual kulit hewan ya, untuk dijadikan sebagai pakaian, sepatu dan seterusnya ya. Atau juga peninggalan-peninggalan seperti dialog-dialog dalam film-film Umar itu kan suka ditanya, Anda jual ini enggak? Enggak katanya. Itu belum datang dari Yaman. Jadi kayak ininya gajah gitu ya. Apa namanya? Gading. Nah, gadingnya gajah itu dijual dari Yaman. Ya, karena di Yaman ada gajah. Kalau di Mekah kan enggak ada. Makanya Abraha kan dari Yaman. Pasukan Abraha itu kan dari Yaman. Jadi itu mungkin ya. Selain pakaian mungkin ya, walaupun sebenarnya pakaian lebih banyak dari Syam ya, dari Syam pakaian mereka ambil dari luar. Ada yang mengatakan dari Cina ya. Jadi pakaian-pakaian itu dari Cina masuk ke Syam dan dibawa ke Arab ya, dan nanti dijual di daerah Yaman ya. Atau mungkin makanan-makanan itu juga mungkin banyak yang berasal dari Yaman, karena Yaman itu kan relatif subur ya, karena di pinggir pantai dia lebih subur daripada kota Mekah. Mekah sebenarnya nggak menghasilkan apa-apa. Tapi karena ada Ka'bah dan Zam-Zam saja, maka orang pada pergi ke Mekah waktu itu. Ya, kalau sekarang ya musim haji, ya walaupun Mekah kering kerontang, hari ini apa aja ada ya. Dari pakaian, baik dari makanan ataupun semua dijual hari ini di Mekah. Kemudian alasan musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam itu apa? Ya, mengapa mereka datang pada musim dingin ke Yaman? Ya, karena ini kan daerah pantai gitu ya, daerah pantai biasanya mereka kalau musim dingin seperti ini ya manasnya di pantai gitu ya, berjemurnya gitu kira-kira ya. Nanti kalau musim panas jangan ke pantai, bisa kering kerontang ya, bisa ya melepuh ya. Maka mereka ke atas ke daerah Syam itu kan dingin ya. Jadi semakin ke atas itu semakin dingin. Madinah itu lebih dingin dari Mekah, Tabuk itu lebih dingin dari Madinah, Yordania itu lebih bisa turun salju tuh ya. Itu kan wilayah Syam ya. Jadi maka wajar kalau musim dingin mereka ke atas tuh menuju ke Syam, karena di Syam dingin walaupun musim panas masih tetap bertahan hidup gitu ya. Nah kalau ke Yaman jangan musim panas ke Yaman, bisa melekang kulit gitu ya. Itu secara geografis alasannya demikian. Maka ada rihlatas syita'i was-saif ya, yang digagas oleh para pendahulu Rasulullah dulu, kakek-kakek Rasulullah. Hashim itu diantara orang yang menggagas membuat rute perjalanan. Jadi kalau musim dingin mereka turun ke Yaman, musim panas mereka naik ke Syam ya. Jadi iring-iringannya demikian, iring-iringan pedagangnya ya, dan diabadikan oleh dalam surat Quraisy. Karena faktor cuaca, karena di sana musimnya cuma dua. Kalau kita kan musim hujan, musim kemarau. Kalau di sana musimnya musim dingin dan musim panas. Jadi walaupun panas bisa jadi hujan. Jadi bisa musim panas hujan tapi panas. Ya. Kalau kita kan enggak.
Jadi kalau di Eropa kan 4 musim. Kalau di Jazirah Arab itu cuma 2. Ya. Syita wa saif. Syita wa saif. Panas dingin. Kalau sekarang musim panasnya itu dimulai dari bulan Juli kali ya. Juni, Juli ya, sampai nanti bulan November awal. Itu musim panas. Nah, November akhir seperti kemarin itu mulai turun terus sampai nanti bulan Maret, April. Itu musim dingin. Ya. Jadi yang berangkat umroh bulan-bulan ini nikmatilah musim dingin. Puncaknya nanti Desember akhir. Wah, itu harus bawa jaket. Sampai ke awal Januari. Itu musim dingin. Nah, nanti musim panas Juni, Juli mereka biasanya libur tuh. Maka di Arab itu ada istilah utlah saifiyah, libur musim panas. Itu 3 bulan tuh liburnya. Karena pada musim panas itu mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Panas gitu kan. Keluar rumah, wah nggak sanggup ya. Maka mereka meliburkan kegiatan. Jadi tidak produktif selama 3 bulan. Kami dulu di Lipia Jakarta, karena kurikulum, jadwal, dan kemudian jadwal perkuliahan ngikut ke Saudi gitu kan. Kami ada juga libur musim panas. Padahal di Jakarta lagi musim hujan. Tapi karena kurikulumnya ngikut sono, mereka libur musim panas, kita di Jakarta libur musim panas juga. Padahal nggak musim panas. Ya, begitulah karena kurikulumnya sama. Kapan mereka masuk, liburnya sama dengan kita. Nginduk gitu ya. Karena kampus Lipia itu kan cabang dari Tabi' li Jami' Imam Ibnu Su'ad di Riyadh. Jadi ngikut kurikulum Riyadh. Jadi Riyadh libur, kita juga libur. Mereka libur musim panas, kita juga libur musim panas. Walaupun tidak musim panas. Baik, sudah cukup waktu yang 10 kayaknya. Oke, ya. Dan pertanyaan lagi, semoga kajian yang banyak manfaat tentang sosok Abu Musa al-Asy'ari ini. Sahabat demi sahabat, kita ta'aruf lebih dalam mungkin Ustaz ya. Semoga bisa. Baik, Ustaz, di akhir acara mohon membaca doa untuk kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sempurnakan ya, majelis ini dengan baca doa. Semoga Allah di hari yang penuh berkah ini berikan kemudahan yang kepada kita dan lancar urusan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu radhiyallahu ta'ala sadatina wa sahabat Rasulillah ya jibna hamdulillah rabbil alamin. Syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim 'azim sultanik. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'ah wa 'amalan mutaqabbalah wa rizqan halalan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaytah wa la hamman illa farajtah ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وأنت رضا ولنا صلاة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.